Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Rasuna. Kali ini kita akan membahas beberapa momen penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia, dimulai dari BPUPKI hingga sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik, saya akan mencoba menjelaskan hal ini dengan sebaik mungkin agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita mulai. Nah, jika kamu mau sukses melaksanakan satu acara, pastinya butuh persiapan yang matang kan? Sama juga dengan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Pada saat itu, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang bisa disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Nah, untuk tujuan dibentuknya BPUPKI itu sendiri adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, seperti membuat rumusan dasar negara dan juga rumusan konstitusi negara. Serangkaian persiapan, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan juga Soekarno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno, yang kelak kita kenal sebagai Pancasila. Itulah mengapa tiap 1 Juni kita diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sebagai tindak lanjut atas sidang pertama, pada 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang disebut juga dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara yang telah beberapa perubahan menjadi Pancasila, seperti yang kita kenal hari ini. Nah, untuk isi dari rumusan Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk kalimat pertama sempat mendapat tantangan karena dianggap hanya mengikat rakyat beragama Islam, bukan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kalimat ini kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti sekarang ini kita dengar. Adapun sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau dalam bahasa Jepang juga disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti membahas hal-hal praktis, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Selanjutnya, adapun peristiwa yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, yaitu terjadi di penghujung Perang Dunia Kedua, terjadi sesuatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengarkan oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta dan golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat ini dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno. Namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu juga, Soekarno tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Chuosangi ini. Ahmad Subarjo yang saat itu sedang mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan juga berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya, selambat-lambatnya pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan naskah proklamasi,
Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan kepada para tokoh-tokoh tersebut. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik, dan terakhir Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, naskah proklamasi selesai disusun. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, atau mungkin kamu pernah melewati lapangan Monumen Nasional, semula pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Dulu namanya adalah lapangan Ikada. Namun, Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasinya di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno. Sementara itu, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia agar dunia tahu bahwa Indonesia itu telah merdeka. Pada pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sodan Kolatif, Hendra Diningrat, menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Muhammad Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, akhirnya upacara pun dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodan Kolatif Hendra Ningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh S. Suhud. Sementara itu, untuk bendera merah putih itu sendiri dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, selanjutnya berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Dome.
mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian, pada 20 Agustus 1945, hal pemancar di Dome diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tetapi, tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita dunia. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh koran harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 semuanya memuat berita tentang proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Wah, untunglah para pemuda kita tidak kehabisan akal ya. Selain itu, para tokoh PPKI yang berasal dari luar Jakarta juga diminta untuk kembali ke daerah mereka masing-masing, yakni karena untuk menyebarluaskan berita proklamasi tersebut, seperti Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan AA Hamidin dari Kalimantan. Nah, itulah dia serangkaian peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu penuh perjuangan tentunya. Kita harus bersyukur karena kerja keras para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kita bisa hidup tenang hingga kini. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you in next video.